Cukup lama ya Mima review anime terbarunya. Banyak banget halangan nih. Mana Mima ngerjainnya sendirian jadi agak keteteran. Maafkan ya, dan makasih buat kalian yang selalu setia mampir ke channel ini. Oke, anime kali ini adalah anime yang paling kalian tunggu season terbarunya. Apalagi kalau bukan Boku no Kokoro no Yabayatsu season 2. Di season kali ini bakal banyak percikan tanda-tanda cinta loh di antara Ichikawa dan Yamada. Apakah di season ini akan ada pernyataan cinta dari salah satunya? Kalau penasaran, berarti udah saatnya kita mulai aja yuk ceritanya. Inilah dia Boku no Kokoro no Yabayatsu season 2. Masih seperti biasanya, Yamada sangat senang dekat dengan Ichikawa, apalagi keadaan tangan Ichikawa masih cedera. Yamada tidak segan-segan memberitahu Ichikawa untuk mengatakan apapun yang dia butuhkan. Yamada pasti akan menolongnya. Lalu di sini Pak Guru meminta Ichikawa mencari teman dekat untuk membantunya belajar selama tangannya cedera. Salah satunya Yamada bisa diandalkan. Karena Pak Guru perhatikan mereka sangat dekat. Tentu saja mendengar pernyataan itu Ichikawa panik. Di sisi lain dia tidak ingin terus merepotkan Yamada. Maka dari itu, tanpa berpikir panjang, Ichikawa memberitahu Pak Guru kalau dia dan Yamada tidak dekat. Mereka hanya bersapa beberapa kali. Apa yang dikatakan Ichikawa sialnya terdengar oleh Yamada, dan tentu saja sejak pernyataan itu Yamada menjaga jarak dari Ichikawa. Bahkan Yamada menjauhi Ichikawa sampai jam pulang sekolah. Tentu saja Ichikawa tidak sanggup dijauhi seperti ini, maka dari itu Ichikawa pun meminta maaf atas perkataannya tadi. Di sini Ichikawa juga menjelaskan kenapa alasannya mengatakan itu, ya karena Ichikawa tidak enak terus-terusan merepotkan Yamada. Mendengar hal tersebut, Yamada pun mendekat dan memeluk Ichikawa sambil mengatakan kalau dia senang jika diandalkan Ichikawa, jangan merasa sungkan. Nah, sejak saat itu Ichikawa sudah tidak malu lagi kalau Yamada menawarkan bantuan. Mereka jadi semakin dekat deh pokoknya, karena apapun yang Ichikawa lakukan, pasti Yamada ada di sampingnya untuk membantu. Singkat cerita, di jam pulang sekolah, Hara memberitahu kalau tadi Yamada sedang sibuk mencari gantungan anjing dan sepertinya sampai saat ini Yamada masih sibuk mencarinya. Mendengar itu Ichikawa jadi panik karena di luar salju sedang lebat-lebatnya. Maka dari itu tanpa berpikir panjang Ichikawa ikut pergi mencarinya juga. Apa yang Ichikawa lakukan terlihat oleh Moeko. Maka dari itu Moeko memberitahu Yamada kalau Ichikawa sedang mencari gantungan kunci juga. Dan saat Ichikawa sibuk mencari-cari, di depannya muncul Yamada. Di sini Yamada meminta maaf kepada Ichikawa kalau sudah menghilangkan hadiah pemberian dari Ichikawa. Yamada sudah mencarinya kemana-mana. Melihat Yamada menangis, Ichikawa tentu saja segera menenangkan Yamada. Dan beruntungnya di waktu yang bersamaan Ichikawa malah melihat gantungan kunci tersangkut di pohon. Sepertinya seseorang menemukannya dan menyimpan di sini. Yamada sangat senang karena bisa menemukan gantungan itu lagi. Yamada menyadari kalau salju sudah membasahi baju mereka berdua. Kebetulan di belakang sana adalah apartemen Yamada, maka dari itu Yamada mengajak Ichikawa ke rumahnya. Di sana Ichikawa bisa mengeringkan pakaian. Takutnya Ichikawa masuk angin kan? Dengan malu-malu, Ichikawa pun menerima tawaran itu. Sesampainya di apartemen Yamada, Ichikawa tidak menyangka kalau sekarang mereka hanya berduaan saja. Orang tua Yamada sedang bekerja. Yamada menyuruh Ichikawa mandi dengan air hangat dan meminjamkan baju olahraga Yamada. Setelah mandi, Yamada sudah menyiapkan makanan untuk mereka berdua, dan selama makan, Yamada menunjukkan foto masa lalunya. Mereka pun melanjutkan makan. Tapi tidak lama dari itu, Yamada mendapatkan pesan kalau ibunya sebentar lagi sampai. Tentu saja Yamada jadi panik. Dia segera menyembunyikan Ichikawa ke kamarnya karena ibu Yamada agak ketat nih kalau tentang anak laki-laki. Setelah semuanya terlihat aman, Yamada pun segera mengajak Ichikawa pulang. Tapi karena terlalu terburu-buru, mereka berdua malah jatuh bersamaan ke atas kasur. Ini sangat gawat. Mereka pun segera bangun dan Yamada mengantarkan Ichikawa ke depan pintu. Sebentar lagi Valentine, Moeko mengajak Yamada dan yang lainnya membuat coklat bersama. Kali ini Yamada bahkan mengajak Ichikawa juga untuk bergabung. Memang agak canggung bukan? Bahkan Ichikawa berencana membatalkannya. Tapi saat dia akan kabur, Moeko datang. Dia memaksa Ichikawa untuk ikut. Mengingat orang tua Yamada agak ketat dengan anak laki-laki, tanpa diskusi dengan siapapun, Moeko tiba-tiba memberitahu ibu Yamada kalau Ichikawa itu pacar Moeko. Itulah kenapa Moeko membawa Ichikawa. Tentu saja Yamada jadi cemburu. Apakah semua ini benar? Akibat perkataan Moeko, Yamada jadi sangat sinis memandang Ichikawa, seperti sedang ingin menyergap Ichikawa. Merasa tekanan ini sangat berat, Ichikawa pun izin ke toilet dulu. Selama di sana, sosok teman imajinasi Ichikawa muncul, membujuk Ichikawa untuk memberitahu ibu Yamada kalau dia dan Moeko tidak berpacaran. Bagaimana di masa depan kalau Ichikawa dan Yamada menikah, pasti image Ichikawa jelek, seperti berpindah perempuan yang dekat satu sama lain. Ichikawa pun memutuskan untuk pulang saja. Tapi sebelum pulang, Ichikawa memberanikan diri memberitahu ibu Yamada kalau Ichikawa dan Moeko tidak berpacaran. Kebetulan perkataan itu terdengar juga oleh Yamada. Dia jadi ikut lega.
Di sini Yamada meminta maaf kalau mungkin sikapnya tadi cukup membuat Ichikawa tidak nyaman. Yamada meminta Ichikawa kembali ke dalam. Mereka harus menyelesaikan membuat coklat kan? Ichikawa mengikuti perkataan Yamada, tapi sesampainya mereka di ruang tengah, Ichikawa terkejut melihat sosok tinggi besar yang hadir di tengah sesi pembuatan coklat. Pria besar ini adalah ayah Yamada. Walaupun terlihat menakutkan, tapi ayah Yamada ini sangat suka bermain game. Bahkan ketika melihat ada Ichikawa di sini, ayah Yamada mengajak bermain game bersama. Disinilah suasana menjadi cair lagi. Mereka bisa menyelesaikan membuat coklat dengan menyenangkan. Hari Valentine tiba. Di saat semua orang berbagi coklat untuk orang tersayang, terlihat Yamada dan Ichikawa malah menunjukkan kebingungan satu sama lain. Mereka sama-sama gengsi untuk memberikan coklat duluan. Saking gengsinya, proses pemberian coklat tertunda sampai di jam pulang sekolah. Untungnya, di sini Ichikawa memberanikan diri memberikan coklat kepada Yamada. Nah, dari keberanian itu, memancing Yamada mau memberikan coklat juga untuk Ichikawa. Ya, walaupun jaraknya agak lama. Yamada datang di malam harinya, itu pun dengan alasan sedang mengajak anjingnya jalan-jalan. Tapi walaupun begitu, akhir-akhir Valentine-nya bisa mereka jalani dengan baik. Sepulang sekolah, Yamada tiba-tiba mengajak Ichikawa untuk menonton film, dan saat mereka menunggu jam nontonnya tiba, mereka mampir ke salah satu toko takoyaki. Dan dengan kebetulannya kakak Ichikawa, yaitu Kana, sedang part-time di sana. Yamada menanyakan kepada Ichikawa bagaimana rasanya dilayani kakak sendiri. Ichikawa hanya menjawab senang, karena dia jadi bisa melihat kalau kakaknya ini ternyata sangat pekerja keras. Mendengar jawaban itu, Yamada tiba-tiba mengajak Ichikawa untuk bisa melihat Yamada bekerja di akhir minggu nanti. Yamada ingin dilihat juga ketika bekerja oleh Ichikawa. Tentu saja Ichikawa terkejut, tapi karena dia juga penasaran dengan pekerjaan Yamada, Ichikawa pun memenuhi ajakan Yamada itu. Hari melihat Yamada bekerja pun tiba. Melihat kecantikan dan keprofesionalan Yamada sempat membuat Ichikawa jadi tidak percaya diri mendekat. Maka dari itu Ichikawa pun memutuskan untuk pergi dari sana saja. Tapi belum juga lama pergi, Yamada menghampiri Ichikawa. Ternyata Yamada menyadari kepergian Ichikawa. Yamada segera membawa Ichikawa ke tempat di mana para kru berkumpul. Manajer Yamada yang bernama Yuki Suwa memergoki Yamada dan Ichikawa yang datang sambil berpegangan tangan. Melihat hal itu, Suwa pun menghampiri Ichikawa, sedikit basa-basi, tapi ya di ujungnya, Suwa meminta Ichikawa bisa bersikap hati-hati jika dekat dengan Yamada. Suwa tidak ingin karir Yamada terganggu. Dari peringatan itu, Ichikawa semakin sadar kalau hubungannya dengan Yamada akan berjalan dengan sangat berat. Upacara perpisahan untuk kelas 3 akan diselenggarakan. Wali kelas tiba-tiba meminta Ichikawa menjadi perwakilan sekolah. Tentu saja hal itu sangat sulit bagi Ichikawa. Saking menakutkannya, Ichikawa berniat untuk menolak. Tapi tiba-tiba saja Ichikawa teringat sosok Yamada yang sangat profesional dan bekerja. Ichikawa ingin menunjukkan sisi kerennya juga kepada Yamada. Maka dari itu, Ichikawa menerima tawaran itu. Untuk mempersiapkan pidato yang baik, Ichikawa mempersiapkan naskah pidato terbaiknya. Bahkan, dia sampai cukur rambut. Ichikawa sangat percaya diri kalau semuanya akan lancar. Tapi sayangnya, ketika hari H tiba, saat Ichikawa akan masuk aula, Ichikawa baru sadar kalau kertas pidato yang dibawanya salah. Ichikawa sebenarnya sudah mencoba menghubungi Kana untuk mengantarkan naskah pidatonya, dan sepertinya Kana tidak bisa mengejar waktu. Karena terlalu mepet, Ichikawa mau tidak mau harus tetap naik ke atas panggung tanpa naskah. Melihat murid yang sudah menatap Ichikawa dengan tajam, tentu saja Ichikawa jadi sangat gugup. Dia tidak tahu apa yang harus disampaikan. Tapi tiba-tiba saja, sosok teman imajinasi Ichikawa muncul, mengucapkan kata-kata penyemangat dan sepertinya hal itu sangat membantu. Dengan suara lantang, Ichikawa menyampaikan pesan-pesan yang sangat berarti untuk para senior yang sudah lulus dari sekolah ini. Semua yang ada di sana terpana, karena benar-benar melihat sosok lain dari seorang Ichikawa. Semua yang ada di sana memberikan tepuk tangan yang meriah, dan selesai berpidato, Ichikawa pun pingsan. Hari ini saat Ichikawa sedang di luar, kebetulan Yamada memberitahu kalau dia baru selesai pemotretan. Tentu saja Ichikawa mengajak pulang bersama, karena akan bahaya kan kalau Yamada sendirian. Mereka pun pulang bersama sambil mengobrol. Ichikawa menyadari ada seseorang yang mengikuti mereka dari belakang. Ichikawa pun segar berbalik mencoba melindungi Yamada, dan saat berbalik ternyata itu ayah Ichikawa. Ichikawa pun menanyakan kepada ayahnya, kenapa mengendap-endap dari belakang. Dengan terbata-bata, ayah Ichikawa memberitahu kalau dia baru selesai membeli kue. Kan hari ini Ichikawa ulang tahun. Mendengar itu Yamada terkejut, karena dia saja baru tahu kalau Ichikawa hari ini ulang tahun. Ichikawa pun akhirnya mengajak Yamada untuk bergabung juga, dan tentu saja Yamada langsung mengiyakannya. Mereka pun merayakan ulang tahun dengan sederhana dan hangat. Yamada dan Kana juga jadi semakin dekat, saking serunya mereka bersama. Yamada tidak menyadari kalau hari sudah terlalu larut. Ibu Ichikawa pun meminta Yamada menginap saja di sini. Ibu Ichikawa akan meminta izin ke Ibu Yamada, dan beruntungnya Ibu Yamada mengizinkannya. Kenapa bisa terjadi?
Itu bisa terjadi karena ibu Yamada mengira kalau Yamada menginap di rumah teman perempuannya. Ibu Ichikawa hanya menceritakan karena saja. Yamada tidur di ruang tengah dan tentu saja Ichikawa menghampiri Yamada untuk menemani mengobrol sampai nanti Yamada mengantuk. Mereka membahas berbagai macam cerita hidup dan tidak terasa Yamada sudah tertidur. Melihat Yamada tertidur sempat membuat Ichikawa tergoda untuk mencium Yamada. Untungnya sih Ichikawa masih bisa mengontrol diri. Dia pun menyelimuti Yamada dan segera pergi ke kamarnya. Tahun ajaran baru tiba. Ichikawa sangat gugup. Tak terbayang nih kalau tidak satu kelas dengan Yamada. Saat Ichikawa mencari-cari namanya, ternyata dia masuk kelas 31. Tidak hanya Ichikawa, Moeko juga. Dan di sini Moeko memberitahu Ichikawa kalau mereka satu kelas dengan Yamada lagi loh. Tentu saja ada ketenangan di hati Ichikawa. Di dalam kelas itu ada seorang gadis bernama Kana Ando yang mempunyai obsesi merayakan pasangan yang jatuh cinta di dalam kelas yang sama. Melihat kedekatan Yamada dan Ichikawa yang berbeda dari yang lain karena mempunyai misi untuk membuktikan kalau mereka berdua memang berpacaran. Dan jika memang iya, Kana akan merayakannya. Untungnya Moeko membocorkan tentang sosok Kana kepada Ichikawa dan Yamada. Sejak hari itu mereka jadi lebih berhati-hati setiap berdekatan. Hal itu cukup membuat Yamada sedih sih, karena jadi tidak bebas berdekatan dengan Ichikawa. Sekolah akan mengadakan karya wisata dan tentu saja Ichikawa dan Yamada berada di dalam grup yang sama. Menyadari akan sering menghabiskan waktu bersama dengan Yamada, Ichikawa membayangkan berbagai macam skenario romantis yang bisa saja terjadi di antara mereka. Contohnya, berciuman. Hari karya wisata tiba. Di sana, Ichikawa menyadari karena sedang membuat konfeti atau hiasan taburan jika dia menemukan pasangan baru di kelas. Melihat hal itu, Ichikawa jadi sangat berhati-hati agar tidak dipergoki Kana jika sedang berduaan dengan Yamada. Saking berhati-hatinya, setiap melihat sosok Kana, Ichikawa dibantu Moeko memberi tanda agar segera berjauhan dengan Yamada. Malam pun tiba, kebetulan kamar Yamada dan Ichikawa hanya beda lantai, jadi Ichikawa bisa melihat Yamada yang kebetulan sedang membaca manga. Tapi dari manga yang dibaca itu, Yamada seperti berakting. Ichikawa jadi teringat obrolan Yamada dan Chihiro yang mengungkit tentang audisi. Dari raut wajahnya, Yamada sepertinya sedih. Teman imajinasi Ichikawa pun muncul menyadarkan Ichikawa kalau Yamada sangat menyukai Ichikawa. Buktinya saja dia meninggalkan audisi hanya demi bisa karya wisata dengan Ichikawa. Ichikawa tidak ingin menghalangi karir Yamada, maka dari itu dia pun berlari mencoba membujuk Yamada untuk mau ikut audisi. Dengan cepat Ichikawa berlari ke lantai di mana para siswi tidur, tapi karena ini jam terlarang, Ichikawa berusaha sembunyi dari guru. Saat Ichikawa bingung bagaimana untuk sembunyi, kebetulan Yamada muncul. Dia menarik Ichikawa masuk dalam kamar dan segera menyembunyikannya di dalam selimut. Untungnya, para gadis tidak menyadari. Ichikawa mau tidak mau harus menahan nafas ketika para gadis masih sibuk bergosip bersama sampai jam tidur tiba. Berada di posisi ini tentu saja menegangkan, apalagi ketika jam tidur tiba, Yamada tanpa segan-segan memeluk Ichikawa. Kedekatan ini bahkan memancing mereka untuk berciuman. Tapi Yamada tidak sanggup menerima debarannya, maka dari itu dia terbangun. Melihat Yamada yang berwajah tegang, para gadis yang ternyata belum tidur jadi curiga dengan ukuran kasur Yamada yang lebih menggembung. Saat mereka mencoba membuka selimut, untungnya di luar sana terlihat Kenta yang sedang bergelantungan. Tentu saja kamar menjadi riuh, dan kehebohan ini Yamada manfaatkan untuk membawa Ichikawa keluar. Niatan Ichikawa meminta Yamada ikut audisi belum tersampaikan, maka dari itu di hari kedua ketika mereka punya waktu berduaan, Ichikawa mulai membahas tentang audisi itu. Ichikawa tidak ingin Yamada meninggalkan kesempatan besar hanya demi bisa pergi karya wisata dengan Ichikawa saja. Dengan suara bergemetar, Yamada memberitahu Ichikawa kalau karya wisata ini sudah Yamada nantikan sejak lama, tapi semalam Yamada memang memikirkan tentang audisi dan hal itu cukup membuat Yamada kesal. Ichikawa pun menarik Yamada untuk pergi ke stasiun terdekat, meyakinkannya kalau Ichikawa lebih mementingkan karir Yamada. Ketika Yamada mengejar impian, hal itu mendorong Ichikawa menjadi pribadi yang lebih baik juga. Audisinya kan besok, masih ada waktu jika Yamada pergi hari ini. Bahkan untuk mendukung Yamada, Ichikawa membekali cemilan kesukaan Yamada. Yamada pun menuruti Ichikawa. Setelah kepergian Yamada, Ichikawa menjalani kegiatan karya wisata dengan lancar. Karya wisata selesai, Yamada memberi pesan kepada Ichikawa untuk bertemu di tempat biasa. Dan dari sekian banyak tempat pertemuan, perpustakaanlah tempat yang Yamada pilih. Di sini Yamada menceritakan kalau dia gugup dengan hasil audisi, tapi dari kegugupan itu menyadarkan Yamada kalau karirnya kini banyak yang mendukung, termasuk ada Ichikawa di hidupnya. Dengan malu-malu Yamada juga memberitahu kalau hal itulah yang membuat Yamada menyukai Ichikawa. Dan saking berartinya Ichikawa di hidup Yamada, Yamada ingin mereka berpacaran saja agar selalu bersama. Mendengar itu tentu saja Ichikawa sangat terkejut. Melihat Ichikawa yang terdiam, Yamada pun mencium pipi Ichikawa dan pergi begitu saja.
Mendapat kecupan itu, Ichikawa segera mengejar Yamada. Mulai dari hari ini, Ichikawa akan membantu Yamada mewujudkan segalanya. Yeay, akhirnya nih mereka berpacaran. Ini nih yang disebut benci jadi cinta. Kalian pernah kayak gini? Makasih ya buat kalian yang udah sabar menanti Mima comeback lagi. Semoga bisa terus upload tepat waktu ya. Sampai jumpa lagi di next video. Ciao matane, arigatou gozaimasu.